Umumnya ini Tom Lembong menggunakan teknik pencucian uang. Kemarin dan hari ini memang Tom Lembong belum mendapatkan bagian. Sorry ya bro, gue izin bantah semua argumen lu dalam video ini. Yang pertama, lu harus tahu dulu bedanya GKM, GKP, dan GR. GKM gula kristal mentah harus diproduksi dulu nih sebelum menjadi gula kristal putih ataupun gula rafinasi. Nah, GKP itu yang lu konsumsi sehari-hari kalau gula rafinasi untuk industri. Paham kan lu? Nah, yang Pak Tom Lembong memberikan izin impor kepada perusahaan swasta itu adalah gula kristal mentah. Ini tidak melanggar aturan karena ada di Permendak nomor 117 tahun 2015, yaitu pasal 5 ayat 1 dan 2. Coba lu baca noh. Nah, di situ terlihat kan kalau boleh mengimpor GKM dan GKP, yaitu perusahaan pemilik angka pengenal importir yang disetujui oleh menteri, artinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan untuk perusahaan BUMN ini diatur pada pasal 5 ayat 2, yaitu gula kristal putih hanya dapat diimpor oleh perusahaan BUMN pemilik angka pengenal importir. Jadi paham gak sih? Gak ada yang dilanggar di sini. Nah, kemudian pertanyaannya muncul, kenapa Pak Tom Lembong lebih memilih impor GKM dibandingkan GKP? Karena lu pikir deh, kalau impor barang jadi itu lebih mahal. Kalau impor barang mentah diproduksi dalam negeri sendiri itu biayanya lebih murah. Karena tujuan utamanya adalah mengatur stabilitas gula nasional. Jadi masa orang secerdas Pak Tom Lembong gak mengerti hal ini gitu. Sedangkan masyarakat tuh masih menerima mentah-mentah. Terus pertanyaannya, kenapa impor GKM itu diberikan izinnya kepada perusahaan swasta? Jadi kan swasta yang untung, bukan negara, bukan BUMN aja. Nah, ini yang orang males baca, yang orang gak tahu fakta terang benderang bahwa perusahaan produsen gula milik negara itu masih jadul banget cuy. Masih konvensional. Produksinya itu nunggu panen giling tebu dari petani. Jadi yang modern itu belum sanggup. Jadi ini sebenarnya PR-nya di Kementerian BUMN. Kenapa perusahaan gula Indonesia belum banyak yang modernisasi? Sehingga kalau memproduksi GKM maksain produksi GKM di perusahaan milik negara, jadinya apa? Biaya produksinya lebih mahal. Dan lu pikir deh di sini, kalau biaya produksinya lebih mahal, otomatis harga jual gulanya ini ke masyarakat lebih tinggi. Jadi siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan kalau Pak Tom Lembong gegabah memilih impor GKP? Siapa yang dirugikan kalau Pak Tom Lembong ceroboh memilih memberikan izin impor itu kepada perusahaan BUMN yang masih konvensional? Oke, terus ada hal yang menarik nih. Lu sudah menuduh Pak Tom Lembong melakukan pencucian uang. Dan gua kalau sebagai tim hukum Pak Tom Lembong, gua akan penjarakan lu. Karena apa? Kasus Pak Tom Lembong tuh tahun 2015, lu baca gak sih? Tahun 2015, sekarang udah 2025, sudah 10 tahun dan tidak terbukti sama sekali Pak Tom Lembong menerima uang apapun dari korupsi atau gratifikasi.